Kita posisi sekarang masih darah manusia. Nah, baik. Kalau tangan kita terluka itu pasti keluar darah kan? Iya. Baik, karena hari ini kita akan mempelajari darah. LKPD sudah Ibu bagikan ke grup kalian? Sudah. Oke, baik, bisa duduk langsung ke kelompoknya masing-masing. Dan memahami apa saja komponen itu. Baik, LKPD sudah didapati? Sudah. Bisa dikerjakan LKPD-nya 10 menit cukup ya? Cukup. Baik, bisa didiskusikan. Aduh, lektur. Oh, jadi keping-keping merah itu ya? Yang putih itu gimana? Wijaya itu spesial darah. Kalau trombosit presentasi. Lah. Dimulai.
Ini namanya Baik, kan di LKPD itu terdapat rumusan masalah ya? Untuk rumusan masalah kalian akan buatnya di Padlet ya? Siapa yang mau mempresentasikan rumusan masalahnya? Ya, itu kelompok berapa? Kelompok 4. Jadi saya perwakilan kelompok 4 untuk menyampaikan rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya pertama, apa yang menyebabkan darah itu berhenti mengalir? Dan yang kedua, mengapa darah bisa keluar ketika kulit tertutup? Terima kasih. Udah ada jawabannya? Belum. Ya, baik, bagus sekali pertanyaan dari rumusan masalah dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Baik, bisa disampaikan kelompok 1 bagi rumusan masalah yang pertama yakni mengapa darah berhenti mengalir beberapa saat setelah terluka. Nah, jawabannya yakni darah bisa berhenti mengalir karena di dalam darah terdapat trombosit yang berfungsi membantu proses pembekuan darah. Untuk pertanyaan kedua yakni komponen sel darah apa yang membantu dalam pembekuan darah. Jawabannya yaitu trombosit membantu darah agar dapat berhenti saat terluka. Trombosit akan pecah dan melepaskan zat yang membuat darah menggumpal. Terus, baik, bagus sekali dari kelompok 4. Pertanyaan rumusan masalah kalian ini mirip-mirip. Jadi kita akan lanjutkan untuk LKPD yang soal nomor 2. Baik, untuk 15 menit cukup waktunya? Baik, bisa didiskusikan sama-samanya. Baik, apakah LKPD sudah selesai? Belum. Baik, karena sudah selesai semua, kita akan pilih nomor aja ya untuk jawab soalnya ke depan.
Dia walaupun saya susah ngatur juga kan dia dikasih tahu kepada saya. Kalau misalnya diambil aja gitu, jadi kalau bisa diambil nggak mau ambil aja bagusan mau kalau di unit nggak ada dia di unit fokusnya ada biologi ada jadi beda beda biologi sama pendidikan biologi pendidikan biologi sama biologi itu kalau biologi dan dia lebih ke kerjanya nanti jadi penelitian kalau biologi kerjanya kayak di toko kayak di kebun kayak gitu. Kalau masak kan dasarnya jadi pas SMA kita free dulu kakak di sekolahnya kakak itu ini deh IPS soal anak IPS jadi tesnya itu dikasih waktu 3 jam kalau nggak campuran 2 jam mau jadi guru itu WA-nya tuh Pak kepalanya nggak ada lagi tiba-tiba kepalanya Baik, dari soal yang pertama, ada yang jawabannya beda, komponen darah. Yakin? Lihat dulu di gambarnya. Yang A udah bener ya? Yang B, glukosid udah bener. Yang C itu nunjuk ke yang mana dia? Plasma. Kenapa trombosit? Baik, berarti ini harusnya tadi plasma darah. Lalu yang D apa? Koreksi ya di bukunya. Lalu untuk yang tabel. Nah, kita lihat. Misalnya darah dibagi 2 menjadi sel darah dan plasma darah. Lalu darah dibagi menjadi 3. Eritrosit, leukosit, dan
diri. Saya adalah Minayani, nomor absen 15. Saya adalah Gracia Sendiri, nomor absen 32. Saya Dewi, absen 26. Saya adalah Bersama, nomor absen 30. Saya Abdul nomor absen. Saya Sadana Jadi yang pertama itu ada bentuk dari eritrosit, leukosit dan juga trombosit yang akan dibacakan oleh OD. Yang pertama ada eritrosit, bentuknya itu bulat pink dan bukan mikroskop. Yang kedua itu ada inti sel yang tidak memiliki inti sel, yang jumlahnya itu 5 juta, warnanya itu merah karena memiliki hemoglobin. Fungsinya itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya ada leukosit, bentuknya itu tidak tetap atau amoeba, yang inti selnya itu ada, jumlah selnya itu 5.000 sampai 10.000, warnanya itu tidak berwarna, fungsinya itu melawan infeksi dan kuman. Yang ketiga ada trombosit, yang dimana bentuknya itu tidak berantakan atau yang kedua ada inti sel, tidak memiliki inti sel. Yang ketiga ada jumlahnya itu 200.000 sampai 400.000, warnanya itu tidak berwarna, fungsinya membantu pembekuan darah. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parameswati. Baik, nah ketika darah kita diambil dan diputar melalui mesin sentrifugasi akan terjadi proses pemisahan menjadi beberapa bagian darahnya. Bisa dilihat seperti di gambar, ada terdapat plasma darah dan beberapa komponen darahnya. Nah, seperti yang kita ketahui, plasma darah itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% komponennya. Nah, adapun di plasma darah itu terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen, di mana albumin ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah. Lalu ada globulin untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, dan terakhir fibrinogen membantu proses pembekuan darah. Nah, seperti yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya OD, itu bisa dilihat untuk eritrosit warnanya itu warna merah dan berukuran 7-8 mikrometer. Dan eritrosit ini sangat mendominasi ada di peredaran darah kita. Maka dari itu, karena banyaknya eritrosit kita, makanya darah kita yang warna merah. Baik, selanjutnya ada leukosit, sel darah putih, yang mana di sini untuk melawan infeksi dan benda asing. Nah, dia ini tidak memiliki hemoglobin seperti sel darah merah tadi. Kalau sel darah merah itu ada hemoglobinnya, di mana dia membentuk warna merah dari sel darah itu. Sedangkan leukosit itu tidak memiliki hemoglobin, makanya dia warnanya putih atau lebih ke arah bening. Nah, seperti sebelumnya nih, kan terlihat pada di foto gambar nih, dibagi menjadi dua dia kan tadi, menjadi granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit dan agranulosit ini tuh terlihat perbedaannya dari munculnya granulosit yang ada di sel darah putih. Nah, granulosit sendiri juga dibagi menjadi 3, neutrofil, basofil, dan eosinofil, di mana neutrofil itu sel darah putihnya bersifat netral, sedangkan basofil bersifat basa. Lalu ada juga eosinofil yang bersifat asam. Lalu yang terakhir ada trombosit, di mana trombosit ini berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Dengan bantuan fibrinogen, maka akan terjadi pembekuan darah, makanya dari itu luka kita bisa cepat menutup. Kalau luka kita tidak menutup, kira-kira
kok kayak pil ya? Lihat ya, itu ketika ada luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan dengan bantuan fibrinogen membentuk jaring-jaring yang mana nanti hanya akan menutup luka tersebut. Nah, bisa dilihat dari proses pembekuan darah. Pertama, setelah trombosit pecah karena adanya muncul luka, akan mengeluarkan trombokinase. Lalu, di mana trombokinase ini akan menghasilkan protombin. Dengan bantuan kalsium dan ion vitamin K dan ion kalsium, dia akan menghasilkan trombin. Di mana trombin ini nanti akan membentuk fibrinogen. Nah, fibrinogen ini akan membentuk benang-benang fibrin yang akan menutup luka. Baik, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan mengenai golongan darah. Pertama, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita kuis dulu. Baik, dari hasil pertemuan ini ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kegiatan belajar hari ini? Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Jadi kan tadi kita sudah bahas tentang darah, yang dimana komponen darah itu ada 4, yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, terus leukosit, terus ada plasma darah, sama ada trombosit. Nah, terus juga tadi ada kita membahas tentang gimana sih proses luka itu biar kering gitu. Terus ada juga kayak perbedaan antara eritrosit, leukosit sama trombosit. Terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Baik, jadi kita mendapatkan ilmu baru hari ini. Semoga ilmu ini bisa untuk memahami diri kita menjadi lebih dalam. Baik, balik ke tempat duduknya masing-masing. Belum selesai.
Sudah.